فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 143 bagian atas itu. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'ar rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman seorang suami mulai mentaati istrinya. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya suami dikendalikan oleh istrinya. Bahkan durhaka pada ibunya sendiri. Jadi dia lebih mentaati istrinya dibandingkan ibunya sendiri. Bedakan antara istri mentaati suami. Kalau istri mentaati suami harus pada perkara yang baik. Tapi kalau suami mentaati istri, lihat dulu. Paham ya? Pada perkara yang baik, na'am. Tapi kalau berseberangan dengan ibunya sendiri, dia harus mendahulukan ibunya. Bedakan. Tapi kalau istri ketika berseberangan antara suami dengan ibunya sendiri dan bisa digabungkan, taati suami dulu baru ibunya. Karena apa? Karena berpindah haknya seorang istri ketika dia sudah punya suami dan ketika dia seorang wanita belum punya suami itu beda. Ketika dia seorang istri atau ketika dia adalah wanita belum punya suami, dia wajib mentaati kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah bersuami, dia kewajibannya berpindah pada suaminya. Makanya ada hadis kata Rasul SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku merintahkan orang lain, kalau aku seandainya diperintahkan untuk merintahkan orang lain untuk sujud, niscaya aku perintahkan seorang wanita atau seorang istri agar sujud pada suaminya. Tapi di akhir zaman terbalik. Justru suami dikendalikan oleh istrinya dan bahkan sampai berani durhaka pada ibunya. Kita lihat. Wa hadil muskilah, ini muskilah. Ata'a zaujatah wa aqqa ummah. Dia mentaati istrinya namun justru durhaka pada ibunya sendiri. Al-aqsu huwal wajib. Seharusnya yang wajib itu sebaliknya. Dia mentaati ibunya walaupun dia durhaka pada istrinya. Ini hukum asal ya. Kita tanpa melihat apakah baik atau buruknya dulu, tapi hukum asalnya. Justru seorang suami tersebut ketika dia masih punya ibu, taati ibunya. Istri bisa dikondisikan. Tapi enggak, di akhir zaman suami mentaati istrinya dan durhaka kepada ibunya sendiri. Kata beliau, al-aqsu wal wajib. Yang wajib itu sebaliknya. Seharusnya apa? An yuti'a ummah wa an ya'uqa zaujatah. Dia seharusnya mentaati ibunya dan apa? Dan dia durhaka pada istrinya. Ini kalau berseberangan. Bertabrakan nggak bisa digabung. Kalau bisa digabung bagaimana? Ya tentunya digabung. Di samping dia barakallahu mentaati ibunya, dia juga tidak apa? Menyanyiakan hak istrinya. Bisa dipahami. Tapi kalau bertabrakan antara hak istri, paham ya? Dengan hak ibunya barakallahu fiik dan nggak bisa digabung, hak ibunya lebih didahulukan. Paham ya? Nah seperti itu. Ini akhir zaman terbalik. Justru suami dikendalikan istrinya. Itu maknanya. Idza ikhtalafat ma'a ummih la yuqaddim zaujataha ala ummih. Lihat ini. Apabila ada perselisihan bersama ibunya, maka jangan mendahulukan istrinya dibandingkan ibunya. Paham? Nam yardu zaujatahu wa yaghdabu ummah. Dia mencari ridha istrinya kemudian murka, marah pada ibunya sendiri. Maksudnya lelaki ini, suami ini mencari ridha istrinya tapi justru apa?
marah pada ibunya sendiri? La yajuzu hadza, enggak boleh ini kata beliau. Hadza yaksur fi akhir zaman. Ini nanti di akhir zaman banyak sekali. Suami justru mengedepankan kendali istrinya, perintah istrinya, tapi dia mengabaikan orang tuanya, mengabaikan ibunya sendiri. Annahum yuti'una zawjatihim wa ya'suna ummahatihim. Allahul musta'an. Lihat ini. Bahwasanya para suami di akhir zaman justru mentaati istri-istri mereka dan bermaksiat kepada ibu-ibu mereka, bermaksiat kepada ibu-ibu mereka. Ini akhir zaman lah ya, menunjukkan bahwasanya suami dikendalikan oleh istrinya. Nah, barakallahu fiik, itu terbalik. Seharusnya dia itu berbakti pada ibunya kalau tidak bisa digabung antara apa? Antara dua kebaikan tersebut. Tapi kalau bisa digabungkan tetap digabungkan. Faham? Tidak menyanyiakan salah satu hak di antara keduanya. Tapi kalau terpaksa milih dan gak bisa digabungkan lagi barakallahu fiik, maka tentunya ibunya yang didahulukan. Bedakan. Ketika apa? Istri harus mentaati suaminya. Kalau istri harus mentaati suaminya, na'am. Itu dalilnya jelas sekali. Faham ya? Contohnya tadi itu sampai Rasul SAW mengatakan kalau seandainya aku diperintahkan untuk orang lain sujud kepada orang yang lain, niscaya aku perintahkan istri itu agar sujud dari suaminya. Mafhum? Jadi kadang-kadang permasalahan dalam rumah tangga, problematika rumah tangga, kadang ada juga dalam masalah ini gitu loh. Berkaitan masalah ini. Gara-gara suaminya terlalu mentaati istrinya, akhirnya apa? Ibunya sakit-sakitan, ibunya telepon, ibunya SMS nggak dijawab. Allahul musta'an. Kalau bisa digabungkan, digabungkan. Jangan sampai mendahulukan kepentingan istrinya, akhirnya melupa orang tuanya sendiri. Jangan. Selama orang tua masih ada, tetap orang tua. Paham ya? Cuman semuanya kata Rasul SAW, fa'ati likulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. Itu yang paling penting. Lihat haknya mana, bisa digabung atau tidak, seperti itu. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa barra sadiqahu wa jafa abah. Termasuk akhir zaman yang merupakan tanda hari kiamat, orang berbakti, berbuat baik kepada temannya, tapi angkuh kepada bapaknya. Sama orang lain senyum-senyum dia. Masya Allah, kefaluk ya akhi, ahlan wa sahlan, ramah, tamah, sopan, santun. Tapi di depan orang tuanya, di depan bapaknya, la salam wala kalam. Seperti ini ada nggak seperti ini? Ada. Jangan. Itu salah, terbalik. Sama orang lain seperlunya aja. Sama orang lain senyum-senyum, masya Allah, nampakkan seakan-akan tuh orang yang masya Allah adab, sopan santun. Tapi di depan bapaknya angkuh. Lihat ini. Wa barra sadiqahu, dia berbuat baik bertemannya, wa jafa abah, tapi berbuat angkuh keras dengan bapaknya. Au barra sadiqahu rafiqahu, sadiq itu rafiq, teman. Wa jafa abah, dan dia kaku dan angkuh di hadapan bapaknya. Tajiduhu la yastarih. Kamu menjumpai orang seperti ini, dia tidak bisa istirahat, tidak tenang, walayan basit, dan juga tidak senyum illa ma'asadiqih. Lihat, dia tidak tenang, tidak senyum kecuali bersama temannya. Terbalik enggak nih? Terbalik. Wa amma idza ja'ada abi abasa wa qatara wa takallama bil kalamil qasim abi Allahul musta'an, na'udzubillahi min dzalik. Dan adapun ketika datang di hadapan bapaknya, dia benci, memalingkan wajahnya, wajah yang bengis, berbicara dengan ucapan yang kaku dan kasar bersama bapaknya. Terbalik. Ini kita jumpai banyak sekali nih. Paham ya, orang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik, ya, semoga kita tidak. Semoga kita bukan termasuk tipe-tipe seperti ini. Walaupun orang tua kita belum mengenal hidayah, walaupun bapak kita, ibu kita belum mengenal hidayah, mereka punya hak. Mereka punya hak. Orang lain ini haknya beda. Jangan sampai hak senyum kita untuk orang tua malah dipindahkan orang lain. Sama orang lain senyum-senyum, masya Allah, seakan-akan orang yang sopan santun, tamah, ramah. Tapi di depan ibunya bengis, di depan bapaknya angkuh. Jangan, terbalik. Paham ya? Penting sekali ini. Karena banyak keadaan seperti ini terbalik di akhir zaman. Kita lihat. Lakin ma'asadiqihi yanbasit. Lihat ini. Akan tapi bersama temannya dia senyum, wa yafrah, senang, ila akhirih. Ada yang seperti ini ya. Kalau bersama temannya senang dia, masya Allah ya akhi, kaifaluk, anta bi khair. Tapi di depan bapaknya keras, kaku, la salam wala kalam. Ada nggak seperti ini? Ada. Semoga kita tidak termasuk. Mafhum? Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa irtafa'atil aswat fil masajid.
dan mulai banyak orang yang mengangkat suara-suara di masjid-masjid. Maksudnya mengangkat suara ini bukan kajian, bukan taklim loh ya, bukan sholat juga, tapi mengganggu yang lainnya gitu loh. Paham ya? Kita lihat tadi bagaimana. Karena yang diinginkan oleh Syekh Shalih Fauzan ini, di akhir zaman banyak orang menggunakan mikrofon, mic luar, sehingga mengganggu keadaan orang-orang di luar yang sedang tidur tenang. Sekarang banyak yang saksikan kan, yang ngakunya pengajian akbar, tapi sampai pertengahan malam, ya, diiringi dengan apa? Musik, rebana, campur apa kemarin? Campur santri. Allahul musta'an. Nanti sebutan oleh beliau nanti. Ini termasuk tanda-tanda kiamat ini. Nah, kadang di masjid itu terjadi. Paham ya? Nah, kita lihat, walaupun enggak di masjid, kalau ganggu orang lain enggak boleh. Wartafatil aswatul masajid, dan juga berteriak-teriak mengangkat suara di masjid-masjid. Al-masajid yajibu an tuhtaram. Masjid-masjid itu wajib untuk dihormati. Li'annaha buniyat li dzikrillah. Dikarenakan masjid-masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Tusanu an sa'atil adab fiha. Dijaga dari apa? Berburuk adab. Adab yang buruk jangan sampai ada pada masjid. Maksudnya jangan sampai dilakukan di dalam masjid. Raf'ul aswat, ma makna? Lihat ini. Mengangkat suara, apa maknanya mengangkat suara di sini? Allahu alam kata beliau, lakin alladhi yadharni wallahu alam kata Syekh Shalih Fauzan. Tapi yang nampak menurutku kata Syekh Shalih Fauzan wallahu alam, annahu al mikrofonat ini, ya kan? Bahwasanya diinginkan mikrofon pengeras suara, pengeras suara. Alat itu tusawwis 'alan nas, yang mengganggu manusia. Tusawwis 'alal masajid ukhra, mengganggu masjid-masjid yang lain. 'Alal buyut, mengganggu rumah-rumah, yakni yarfa'ul mikrofon. Mereka mengeraskan mikrofon bukan untuk adzan ya. Nah, tapi untuk acara-acara yang tentunya keributan dan ganggu itu istilahnya. Makanya kalau seandainya kajian pun cukup didengar orang dalam, paham ya? Kemudian nambah orang luar ingin dapat hidayah biar mereka datang, itu bagus sebenarnya. Kadang-kala di mic luar pun orang-orang kadang dengar juga, dan bahkan mereka mungkin malah justru ya namanya kita niatnya nggak ganggu, tapi mungkin mereka terasa terganggu itu loh, paham ya? Kita lihat kata beliau, yarfa'u mikrofon, mereka mengangkat apa? Suara-suara mikrofon. Wal mafrud annaka tusmi'il jamaah allati wara'aka faqat. Yang diharuskan kata beliau bahwasanya kamu memperdengarkan jamaah yang ada di belakangmu saja, nggak usah keluar gitu loh. Al-mafrud tusmi' man huwa fil masjid faqat. Yang diharuskan itu pada kata beliau, seharusnya itu kamu perdengarkan suara-suara itu di masjid saja gitu loh, enggak usah keluar. Kecuali adzan memang syiarnya harus di sejauh mungkin ya. Nah, amma annaka tarfa'uhu kharijal masjid. Adapun kamu mengangkat suara tersebut sampai keluar masjid, hadza adzalin nas, ini mengganggu manusia. Adzalil masajid, mengganggu masjid-masjid yang lain. Paham ya? Adzalin naimin, mengganggu orang yang tidur fil buyut, yang ada yang tidur di rumah-rumah, wal marda, orang-orang yang sakit. Laisa lahu da'in, enggak perlu seperti itu. Hadzal ladzi yadharni wal alam, kata Syekh Shalih Fauzan, ini yang nampak bagiku. Jadi maksudnya nah barakallahu fi acara-acara yang tentunya justru apa? Pertama sudah bid'ah, kedua di mic keluar lagi, ketiga ganggu orang sekitarnya juga. Kalau adzan semaksimal mungkin, kalau bisa sejauh mungkin kalau adzan, karena memanggil orang untuk sholat, ya kan? Tapi kalau acara-acara pengajian akbar atau yang semisalnya itu lebih baik kalau memungkinkan malah suara dalam aja. Karena orang-orang yang dengar itu ya orang-orang yang mau ta'lim aja, mau belajar aja. Di luar kalau ingin belajar silahkan datang. Paham ya? Nah, biar istilahnya enggak mengganggu. Walaupun ini ada khilaf antara para ulama, ini yang dikuatkan Syekh Shalih Fauzan. Nah, barakallahu fiik. Nah, karena seringnya zaman sekarang untuk saksikan kan masjid untuk acara-acara bid'ah ya kan, kemudian keluar ya. Apalagi ada sound yang besar, apa nama itu? Yang zaman sekarang besar, suara keras itu, yang kadang ganggu sekitarnya. Nah, Allah musta'an. Fahada hasal, ini terjadi kata beliau. Fil awal dahulu di zaman-zaman dahulu lam yakun mawjudun, enggak ada seperti itu. Lam tarfa'il aswat, enggak ada suara-suara terdengar sampai di luar. Wala yasma'ul imam illa man hum fil masjid. Dan imam pun tidak memperdengarkan bacaannya kecuali orang yang di dalam masjid saja. Mau dikasih mic silahkan, tapi yang dengar biarkan yang jamaah yang masjid saja. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kana za'imul qaumi ardalahum. Ini berikutnya lagi termasuk tanda-tanda dari kiamat. Dan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am," dan di saat tersebut
termasuk tanda hari kiamat adalah yang memimpin suatu kaum adalah orang rendahan mereka. Orang rendahan, orang hina mereka. Rendahan hina di sini sudah rendah hina bodoh gitu loh. Faham? Kita lihat ardalahum di i'rab dulu, khobar kana, mansub. Yang belajar nahwu pahamlah, ardalah mansub sebagai khobar kana. Isimnya mana? Za'im. Dia mudhaf al-qaum mudhaf ilaih. Li'anna kana tarfa'ul mubtada' wa tasbul khabar. Karena kana ini kalau dalam ilmu nahwu fungsinya menasabkan, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Itu fungsinya kalau kana. Wa kana za'imu marfu' isim kana. Ardala mansub khabar kana. Yang belajar nahwu insyaallah paham. Tarfa'u kana mubtada' isman wal khabar. Tansibuhu ka kana Sayyida Umar. Berkata Ibnu Malik, kana Sayyidan Umar. Ini contohnya. Tarfa'u kana al-mubtada'. Kana itu merfa' al-mubtada' sebagai isimnya, wal khabar tansibuhu, dan dia menasabkan khabar. Kakana Sayyidan Umar, contohnya seperti kana Sayyidan Umar, aslinya kana Umar Sayyidan. Paham ya? Yaqulu Ibnu Malik kana Sayyidan Umar, Sayyidan khabar kana muqaddam, Umar isim kana muakhar. Sayyidan hada khabaruha, Umar hada ismuha. Fal aslu Umar Sayyidun, aslinya sebelum dimasukin Umar Sayyidun mubtada' khabar. Cuma ada takdim takhir. Yang belajar nahwu insyaallah paham. Ini baru i'rabnya dulu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kana za'imul qaumi ardalahum. Dan ketika yang memimpin suatu kaum itu adalah orang rendahan, orang hinanya mereka. Rendah dan hina bagaimana ini barakallahu fiik? Tentunya ada sisi bodohnya juga. Nanti sebutkan. Na'am barakallahu fiik. Kata beliau hada i'rabul kalimah. Sudah kita selesaikan i'rabnya. Amma ma'naha, adapun maknanya al-'adah anna za'imal qaum yakunu akramuhum na'am wa arfa'uhum ra'yan. Paham ya? Kata beliau biasanya yang memimpin suatu kaum itu biasanya adalah orang yang paling mulianya mereka dan paling tingginya mereka, ra'yan pemikirannya, wa nasaban dan nasabnya. Enggak orang rendahan, enggak orang yang hina gitu aslinya ya, pada asalnya. Takunu siyadatu fil rijal atau fil kiram fil rijal. Menjadi kepemimpinannya itu pada kemuliaannya pada kaum lelaki. Jadi aslinya seperti itu. Alladzina 'indahum syahamatun wa syaja'atun wa ra'yun, yang dia itu punya syahamah, kewibawaan. Paham ya? Jiwa yang berwibawa, satria gitu istilahnya, syaja'ah keberanian, wa ra'yun dia punya pikiran yang matang. Itu aslinya. Hadal asal ini aslinya. Di akhir zaman tan'aqisul umur, perkaranya mulai terbalik. Yang bodoh diangkat jadi pemimpin, ya? Yang pandai, yang pintar justru apa? Ditampakkan. Allahul musta'an. Ini sunnatullah jalla wa ala. Hadisnya siapa yang sering ana nukilkan itu? Hadisnya Abdullah bin Amr ibnu As wa Muslim. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika di muka bumi ini enggak ada lagi orang yang berilmu, jadikan pemimpin, paham ya? Manusia menjadikan apa? Menjadikan pemimpin dari kalangan orang bodoh itu loh. Dan orang bodoh ini ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya menyesatkan dan juga sesat. Allahul musta'an. Dan lihat sini. Mislu ma sabaqa yatakallam ar-Ruwaibidah, seperti yang sudah kita lewati, berbicaralah siapa? Berbicaralah ar-Ruwaibidah. Qila wa mar Ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ar-Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Lelaki yang bodoh, yang dungu, berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya. Hadar Ruwaibidah yasiru sayyidal qaum. Ruwaibidah ini kata beliau akan menjadi pemimpin suatu kaum. Wa huwa ardal qaum, yang mana dia adalah serendah-rendahnya kaum tersebut. Lihat, orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Allahul musta'an. Enggak paham syariat, enggak paham halal haram, sehingga makan harta rakyat pun santai aja dia. Nah, merasa itu apa? Nah, harta milik dia padahal harta orang lain. Allahul musta'an. Makanya hati-hati barakallahu fiik. Kalau belum siap untuk amanah menjadi pemimpin, minimalnya tidak usahlah jadi pemimpin yang besar. Cukup memimpin keluarga, ya kan? Walaupun di statusnya rakyat sipil nggak masalah. Rakyat sipil Sunni Salafi, mimpin keluarganya. Mimpin keluarga aja masih berat. Boro-boro mimpin yang di atasnya, ya kan? Nah, makanya berpikir yang positif gitu ya. Nah, ini berat kepemimpinan ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban akan
kepemimpinannya terhadap apa yang dia dakwakan kepada rakyat sipilnya bagaimana. Allahul musta'an. Lihat lagi. Wa hadhi alamatus syarr, ini termasuk tanda kejelekan. Li'annahu la ya'ti illa bisyarr, dikarenakan dia tidak akan datang kecuali dengan kejelekan. Ar-radil la ya'ti illa birradalah. Artinya apa? Yang namanya kehinaan, orang yang rendah dan hina, maksudnya ilmu tidak ada, orang yang barakallahu fiik bukan orang yang istilahnya punya kemuliaan, itu tidak akan datang kecuali dengan membawa kehinaan juga. Wala yasbun istiadah, enggak pantas untuk dijadikan kepemimpinan untuknya, enggak pantas. Tidak pantas dia diberikan kekuasaan. Qaulu sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Dan seseorang itu dimuliakan karena takut terhadap kejelekannya. Seharusnya kejelekan yang dibikin oleh orang ini diingatkan. Ya akhi, taqilah, ini jelek, ini enggak boleh dilakukan. Ini malah dimuliakan. Dimuliakan karena takut kalau seandainya dia berbuat kejelekan. Nah, karena takut kejelekan yang dia akan bikin. Kalau seandainya berbuat kejelekan, kita ingatkan. Nah, bukan malah dimuliakan kemudian akhirnya enggak ada peringatan. Yasirul insan yatakallam wa yasubbu wa yaghtab fa yakhufuhun nas. Termasuk fitnah akhir zaman, tanda hari kiamat, seseorang itu mulai berbicara, mencaci maki, menghibai, dan orang pun mulai takut padanya. Manusia takut dengan orang seperti ini. Akhirnya yukrimunahu, orang-orang ini memuliakan orang tadi yang susah mencaci maki, mengadu domba, menghibai, malah dimuliakan. Min ajli an yaskutu, tujuannya biar diam. Kita muliakan dia biar diam. Nah, Allah musta'an. Dimuliakan dengan apa biasanya? Uang. Allah musta'an. Wala yatakallam fihim wa yatakallam fihim wa yaktabuhum wa yasbuhum. Nah, dalam rangka apa dimuliakan tadi? Dalam rangka agar dia itu diam, tidak berbicara tentang mereka, tidak menghibai mereka, tidak mencaci maki mereka. Hadza la yajuz, ini enggak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan lihat itu, anal insan yasiru sabbaban wa yasiru mukhtaban wa yasiru namaman. Seseorang menjadi sabbaban, tukang mencaci maki, dan menjadi mukhtaban, tukang menghibah, dan menjadi orang yang tukang adu domba. La yajuzu hadza, enggak boleh ini. Lakin idza hadatsa wa wujida, namun jika dijumpai dan terjadi, annasu madza yaf'alun, manusia apa yang mereka lakukan kalau menjumpai orang seperti itu? Seharusnya yakfuna syarrah, seharusnya itu menahan kejelekannya. Paham ya? Nah, tapi kita lihat bagaimana cara seperti ini. Yu'tunahu minal mal ma yuskituhu, mereka memberikan kepada dia harta yang membuat dia diam. Hadza min alamatis sa'ah, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Paham ya? Mulai banyak suapan, menyuap. Paham ya? Nah, barakallahu, kadang justru barakallahu fi, yang anehnya itu yang terbalik. Dia penyuara al-haq, dai yang menyampaikan Al-Quran Sunnah, malah justru dia yang dibikin diam dengan harta. Didatangi pejabat, ya kan, atau didatangi orang yang punya istilahnya punya jabatan, kemudian datang dikasih uang banyak, ente diam aja. Kalau diam setiap bulan akan dapat sekian juta misalkan. Nah, itu yang terbalik, yang bahaya. Paham ya? Dia penyuara al-haq, dia penyuara Al-Quran Sunnah, dia pendakwah, tapi malah justru disuap agar diam. Bahaya seperti itu, bahaya. Nah, Allah musta'an. Kalau ini orang ini suka mencaci maki, menghina, tapi dengan cara tadi itu, nah barakallahu fiik, nah kalau seandainya diingatkan, diperingatkan bagus. Tapi kalau cuma dikit-dikit harta atau menyuap agar dia diam, nah kata beliau hadza min alamatis sa'ah, termasuk tanda di kiamat akhir zaman seperti itu. Nah, Allah musta'an. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wasyuribatul khumur, di akhir zaman juga termasuk tanda hari kiamat, mulai khamar diminum. Ini antum saksikan beraneka ragam bentuknya. Ada khamr itu bentuknya tablet, bentuknya kapsul, cairan. Karena khamr itu maknanya aslinya umum, sesuatu yang bikin akal tertutup. Walaupun bukan selamanya cairan loh ya. Nah, mungkin narkoba, atau mungkin ganja, atau mungkin sabu-sabu, itu masuk juga. Nah, kita lihat al-muskirat, semuanya memabukkan, mulai diminum, diseduh, dihirup. Wa adam minha al-mukhaddirat wal a'yadu billah. Dan yang lebih parah, lebih besar dari itu semua al-mukhaddirat, obat-obatan terlarang. Paham ya? Narkoba, atau sabu-sabu, atau misalnya hadza min alamatis sa'ah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wujudu hadil munkarat, adanya kemungkaran-mungkaran ini. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Kadangkala banyak kan kasus seperti ini, sudah ketangkap gembongnya,
pentolannya tertangkap, ya kan, bandar tertangkap, tapi apa? Gara-gara fulus diturunkan BB-nya. Barang buktinya diturunkan. 5 kilo ditulis 0,5 misalkan. Allahul musta'an. Hati-hati, fitnah akhir zaman barakallahu fiik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa lubisal harir, dan mulai dipakai kain sutra. Siapa yang pakai? Al harir labisahur rijal. Di akhir zaman sutra sudah mulai dipakai oleh kaum lelaki. Kalau sutra untuk lelaki haram, untuk perempuan boleh. Kecuali apa kemarin? Kecuali kalau laki-laki ingin berobat karena gatel, boleh pakai sutra. Atau pakaian yang ada campuran kain sutranya boleh, tapi nggak boleh melebihi 4 jari. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau memakai sutra tanpa ada alasan yang syar'i tadi nggak boleh laki-laki. Perempuan silakan. Al harir haramun 'alal rijal yubahu linisa'in. Kain sutra diharamkan untuk kaum lelaki, diperbolehkan untuk para wanita. Paham ya? Kain sutra itu kan yang mungkin di antara antum pernah menyentuh, pernah melihat kan halus. Berdasarkan informasi kan halus, berdasarkan informasi. Halus. Makanya kalau ungkapan-ungkapan yang halus lembut seringnya sehalus selembut sutra, ya kan? Nah, mungkin karena halusnya biasa, karena para ulama menjelaskan untuk hikah, penyakit gatal itu biasanya sembuh dengan itu. Dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Ya mungkin karena lembutnya, halusnya itu ya. Naam. Fi akhir zaman yalbahusur rijal. Di akhir zaman mulai kaum lelaki makainya. Waqad hurrima 'alaihim, padahal diharamkan atas mereka bisa berhurit taraf, dengan sebab kenapa diharamkan? Karena akan nampaknya yang namanya apa? Nah, barakallahu fiik, sikap taraf yaitu bermegah-megahan, ya kan? Nah, mewah itu. Yang akhirnya apa? Barakallahu fiik, justru akan lahirkan kesombongan. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa tukhidatil qainatu wal ma'asif. Dan di akhir zaman juga mulai, nah barakallahu fik, dijadikannya para penyanyi, para artis, wal ma'azif, dan alat-alat musik mulai dimainkan. Ini benar atau tidak? Naam, kata beliau, hadi musibah. Ini musibah, kata Syekh Shalih Fauzan. Karena fil awal alladhi yattakhid mughanniyatan man fatayatuhu allati yamlikuha. Dulu di awal permulaan dulu, zaman dahulu, itu yang menjadikan penyanyi itu dari kalangan pemudi yang milik dia. Mungkin dia beli budak gitu, ya, dibeli kemudian menjadi yang menghibur keluarganya. Tasiru mughanniyatan indah. Ya, menjadi penyanyi di sisinya. Hadza la yajuz wa hadza la yajuz. Ini enggak boleh. Sekarang parah lagi. Lakinil an, akan tapi sekarang la tahtaj ila an tashtari mughanniyatan. Sekarang enggak perlu beli lagi. Kenapa enggak perlu beli lagi? Sekarang di radio udah ada penyanyi, ya kan? Di televisi juga ada penyanyi. Bahkan kadang-kala HP ada, nada deringnya ada nyanyian juga. Fitnah. Kalau zaman dulu kan ngundang orang, datangkan, dibeli nyanyiannya, atau kalau misalkan budak dibeli budaknya. Zaman dahulu seperti itu. Nah, kalau sekarang hampir semuanya pun antum saksikan nggak perlu beli, ada suara sudah. Kata beliau, lihat ini. Lakinil an, akan tapi sekarang la tahtaj ila an tashtariya mughanniyatan. Enggak perlu lagi beli apa? Beli penyanyi lagi. Da'indaka radio itu radio aslinya, bahasa Arabnya radio itu. Nah, kalau ada yang lebih ida'ah, biasanya ida'ah itu lebih fusah. Radio ya udah ma'ruf juga di orang Arab sana. Letakkan di sisimu itu radio, au da'indaka televizun, atau televisi di hadapanmu, wa fihil mughanniyat, di dalamnya banyak penyanyi-penyanyi. Iya kan, fitnah kan? Wa fihil mutarribun, di dalamnya ada mutarribun, orang yang joget-joget, nyanyi-nyanyi, nabuh musik. Wa fi kulli hadza syarr, di dalamnya ada semua kejelekan ini. Makanya kita hati-hati, waspada, barakallahu fiik. Fitnah akhir zaman itu ngeri sekali. Fi akhir zaman yadharul ghina wat tarb wal mazamir wa alatul lahwi. Di akhir zaman mulai nampak ghina, nyanyian-nyanyian, wa tarb, musik-musik, wal mazamir, seruling-seruling, trompet-trompet, wa alatul lahwi, dan alat-alat musik yang lain, banyak sekali. Wa hadil an mutawaffirah, ini sekarang banyak sekali. Musajjalat, rekaman-rekaman, radio, televisi, fil fadaiyat. Fadaiyat itu aslinya barakallahu semacam satelit, paham ya, yang menyiarkan semuanya ada gitu loh, paham ya. Nah, mutawaffirah sekarang itu ada banyak, semuanya ada, kata beliau. Wala haula wala quwata illa billah. Fitnah
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa la'ana akhiru hadhil umma awwaluha. Ini juga parah ini. Yang namanya orang bodoh, kemudian ilmu tidak ada, enggak memuliakan para salaf, lihat ini. Dan juga termasuk tanda hari kiamat, generasi akhir ini, orang-orang belakangan ini mulai melaknat orang-orang yang terdahulu, melaknat para salaf, lihat ini. La yahtarimuna salaf salih. Mereka tidak menghormati para salaf salih. Minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim, tidak menghormati para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para atba' tabi'in. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Al-an yaqulun, mereka sekarang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, nantang gitu loh, malah berani nantang. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Lihat ini, dinasihati dengan dalil, malah mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Yatakallamuna fis sabiqin, mereka berbicara tentang orang-orang terdahulu. Beda zamannya. Al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi itu dijamin gitu loh, diberi keutamaan. Khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum, kata Rasul SAW. Sebaik-baik manusia adalah generasi itu, generasi para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para atba'ut tabi'in. Nah, sekarang siapa yang jamin? Bisa-bisanya mereka membicarakan orang-orang terdahulu, wa yujahilunah, dan bahkan membodoh-bodohkan para sahabat. Itu bodoh, na'udzubillah min dzalik. Wa yukhati'unahum, dan mereka menyalah-nyalahkan para sahabat. Hatta sahabah laisa lahum qimah 'indan nas minas sahafiyyin wa ghairihim. Allahul musta'an. Bahkan para sahabat pun enggak punya kedudukan di mata mereka. Di sisi manusia enggak punya kedudukan. Nah, dari kalangan siapa? Dari kalangan sahafiyyun. Sahafiyyun ini adalah orang-orang wartawan yang sukanya barang berita-berita itu. Sampai-sampai kadang ada yang berani mencaci maki Rasulullah SAW, paham ya, mencaci maki para sahabat. Makanya di mata mereka enggak ada nilainya, enggak, istilahnya enggak dihormati. Ini termasuk tanda hari kiamat. Allah musta'an. Wa amas syiah, ada syiah. Syiah enggak usah nanya ya, Syiah Rafidah terkhususkan. Karena Syiah Zaidiyah itu memang para ulama belum mengkafirkan. Syiah Rafidah ini yang digelari akfar minal yahud nasara, akfar minal yahud nasara, lebih kafir daripada yahud nasara, kurang ajar sekali Syiah Rafidah ini. Kenapa demikian? Barakallahu fiik, mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata mereka, tafsiran mereka itu Al-Baqarah itu sapi betina itu Aisyah katanya. Allahul musta'an. Al-jibti wa taghut, yang dalam ayat itu adalah Abu Bakar dan Umar. Allahul musta'an. Kita lihat, amma syiah, ada syiah fa hada syai'un ma'rufun adawatuhu lis sahabah, adawatuhum lis sahabah, ada syiah, maka ini perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah dikenal, permusuhan mereka terhadap para sahabat. Dan Syiah Rafidah ini siapa? Mbah buyutnya mereka siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi, paham ya? Nah, dan pemikiran Syiah ini tersebar di Iran. Lah kalau antum dengar misalkan Iran berperang dengan negara Israel misalkan, itu ibaratnya apa? Mbah buyut perang dengan cucunya gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Karena orang-orang Yahud, barakallahu fiik, mereka itu licik di dalam berpolitik juga. Orang kufar, barakallahu fiik. Intinya semuanya ingin menghancurkan agama Islam. Kita lihat di sini barakallahu fiik bagaimana keadaan mereka. Bal adawatuhum lirrasul sallam, bahkan permusuhan mereka terhadap Rasul sallam, hada syai'un ma'ruf an Syiah. Ini perkara yang ma'ruf di sisi Syiah. Ya subbuna sahabah, mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, wa yal'anunahum, mereka melaknat para sahabat. Yal'anuna Abu Bakar, lihat ini. Mereka melaknat Abu Bakar. Wa Umar radhiyallahu anhum, dan melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihat. Padahal Abu Bakar khalifah yang pertama, dipilih oleh Rasulullah SAW, bayangkan itu. Umar khalifah yang kedua. Dan dua orang ini termasuk dari kalangan apa? Para sahabat yang dinaskan dengan dalil khusus, termasuk apa? Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, siapa 10 tersebut? 4 itu al-khulafa rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam Sa'id bin Zaid. Yang ketujuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedelapan Abdurrahman bin Auf. Yang ke-9 Talha bin Ubaidillah. Yang ke-10 Zubair bin Awam. Ini dikenal dengan asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Cara menghafalnya mudah. 4 al-khulafa ar-rasyidun. Ya kan? 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 6 pakai sin dua-duanya. Sin, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid.
Sudah dapat 6. Kemudian berikutnya Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian siapa satu lagi? Zubair bin Awam. Udah, itu aja. Paham ya? Nah, itu sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadisnya Abdurrahman bin Auf, penyebutan 10 orang tersebut. Tapi bukan pembatasan loh ya. Itu yang dinaskan dengan dalil dengan nama-namanya. Yang lainnya juga banyak. Paham ya? Dinaskan dengan dalil dengan nama juga banyak. Cuman itu dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang dikasih kabar gembira masuk surga. Wa yusammunahuma sanamai Quraisy, Allahul musta'an. Lihat ini. Mereka Syiah Rafidhah menamakan keduanya, siapa keduanya ini? Abu Bakar dan Umar dinamakan 2 berhalanya Quraisy. 2 patungnya Quraisy, lihat ini. Kurang ajar sekali nih ya Syiah Rafidhah ini. Allahul musta'an. Makanya para ulama tidak masukkan dalam 72 golongan. Berarti otomatis kafir kan? Syiah Rafidhah, Jahmiyah itu enggak masuk loh. Tidak masuk dalam 72 golongan. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Naam wa satakhtalifu hadhil ummah ala salasin wa tawaftaraqatil hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan, mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali 1. Man hum Rasulullah? Siapa satu tersebut Rasulullah? Qala man kana mithlu ma ana alaihi al-yawm ashabi. Itu orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dengan para sahabatku. Nah, Syiah Rafidhah enggak masuk dalam 72 golongan itu. Karena 72 golongan dari kalangan kaum muslimin, ashabul kabair, yang mereka berhak mendapatkan ancaman neraka. Bukan golongan kufar. Bisa dipahami ya? Naam. Lihat ini. Mengatakan Abu Bakar Umar 2 berhalanya Quraisy. Apa sebabnya? As-sabab bughdus sahabah, bencinya mereka kepada para sahabat. Wa bughdu hadza ad-din, dan juga benci terhadap agama ini. Makanya mereka enggak cukup Islam Syiah itu. Allahul musta'an. Wa illa sahabah radhiyallahu anhum lam yaf'alu lahum syai'an. Padahal para sahabat tuh enggak berbuat jahat pada mereka loh. Kok mereka jahat tuh, lihat ini. Padahal para sahabat itu lam yaf'alu lahum syai'an, tidak melakukan apapun untuk mereka sedikit pun. Wa lam ya'khudhu minhum syai'an, tidak mengambil harta mereka sedikit pun. Wa lam yu'asiruhum, dan juga tidak sezaman hidup dengan mereka. Lakin haula la yuriduna hadzal din. Mereka Syiah Rafidhah tidak menginginkan agama ini. Bahkan mereka pun berupaya memindahkan jamaah haji itu ke Iran sana. Membuat Ka'bah tandingan. Allahul musta'an. Kuburan pembunuh Umar bin Khattab, siapa namanya itu? Abu Lu'lu' al-Majusi, dirapikan, kemudian dihiasi, ditulis Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu anhu, bayangkan. Anda pernah baca artikel itu di artikel Arab, itu ditunjukkan ada salah satu makam di Iran sana. Nah, dimuliakan, diagungkan itu tertulis Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu anhu. Pembunuh Umar padahal. Allahul musta'an. Kurang ajar mereka seperti itu. Nah, dan dulu mungkin antum pernah dengar ya, Anda terlupakan tahun berapa? Kejadian ketika orang-orang sedang tawaf, seharusnya kan barakallahu fik nganan muternya. Lah ada di antara mereka yang justru malah ngiring, sengaja tablakan itu. Akhirnya banyak keributan, ada yang jadi korban yang jamaah dari Iran waktu itu. Istilahnya yang bikin onar seperti itu. Memang kurang ajar sekali. Nah, punya kesempatan dikit aja ngeri. Nah, dan ini kita saksikan juga waktu di Yaman bagaimana mereka siasat mereka, Allahul musta'an. Nah, syiarnya ngeri, syiarnya. Kata mereka ya, Allahu akbar al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat al-yahud wan nasr al-islam. Itu syiar mereka. Padahal mereka itu Allahul musta'an. Kalau antum atau kita tahu luar biasa. Kadzabun, para pendusta mereka. Nah, karena kita menyaksikan tadi bagaimana waktu itu ya, orang Syiah Rafidhah bagaimana mereka. Allahul musta'an. Lihat ini. Mereka tidak ingin agama Islam ini. Nah, wad-din innama dhahara ala yadis sahabah. Agama Islam ini mulai unggul, nampak, menang di antaranya melalui tangan para sahabat. Al-muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Alladzina jahadu, yang mereka berjihad, wa ghazaw, berperang, wa fatahul futuh, dan juga mereka membuka kemenangan-kemenangan, wa nasrul Islam, mereka menyebarkan agama Islam. Hum la yuriduna al-Islam, mereka Syiah Rafidhah tidak menginginkan Islam. Lidzalik, oleh karena itu, adaw sahabah, mereka memusuhi para sahabat. Li ajli hada, karena dalam rangka ini. As-sahabatu radhiyallahu anhum lam ya'khudhu minhum syai'an wa lam yadhlimuhum wa lam yu'asiruhum. Padahal lihat ini. Padahal para sahabat itu tidak mengambil sedikit pun dari mereka, enggak ambil harta mereka, dan tidak mendolimi mereka sedikit pun, dan juga tidak hidup sezaman dan nambaur dengan mereka juga. Tapi mereka kenapa kurang ajar itu loh?
Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya yang tidak kalah kurang ajarnya juga. Wa kadzalika ba'dur ra'a'. Ra'a' itu adalah safalatun nas, orang-orang rendahan. Paham ya? Manusia rendahan. Minal musaqqafin. Seperti itu juga sebagian orang-orang rendahan dari kalangan musaqqafin ini para cendekiawan, para pakar, para atqiya. Yang mereka mengatakan apa? Alladzina yujahiluna salaf, mereka menuduh para salaf itu bodoh. Para sahabat bodoh, para tabi'in bodoh, para atba'ut tabi'in bodoh. Allah musta'an. Orang yang ngomong ini orang-orang rendahan dari kalangan manusia yang mengaku mereka ada para cendekiawan, para pakar. Allahul musta'an. Wa yunkirun, dan mereka mengingkari. Hatta yungkiru salaf, dan bahkan mereka mengingkari para salaf. Yaqulun, lihat ini. Mereka merendahkan, mengatakan apa? As-salaf innama huwa mithlu thawa'ifil ukhra. Para salaf, para sahabat itu seperti kelompok-kelompok yang lain, sama aja katanya, enggak ada bedanya katanya. Allahul musta'an. Firqatun mithl firaq, kelompok seperti kelompok-kelompok yang lain. Laisa laha maziyah, enggak punya keistimewaan. Wa laisa laha qadrun, enggak punya kedudukan. Lihat ini. Jadi dianggap sama. Padahal bagaimana kemarin kisahnya hadisnya? Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, atau walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, kalau seandainya salah satu di antara kalian, lau anna ahadahum, kalau seandainya salah satu di antara mereka anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lihat ini. Ini kata mereka sama aja katanya. Allah musta'an, padahal infak saja kata Rasul SAW, demi Allah, kalau seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak setara, tidak sepadan dengan infak mereka, tidak satu raupannya, tidak pula setengah raupannya. Bayangkan itu, sahabat. Ini kok mengatakan sama. Allah musta'an. Inilah para cendekiawan yang apa? Kata beliau, ra'a itu orang-orang yang rendahan, orang-orang yang hina. Kita balik lagi ya. Sahabat Rasulullah SAW wa tabi'in wal qurun al-faddalah laisa lahum qimah. Para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in dan 3 generasi yang memberikan keutamaan, tidak ada kedudukan di sisi mereka. Yaqulun, lihat ini. Mereka mengatakan hum firqatun minal firaq. Mereka itu cuma kelompok dari kelompok-kelompok yang ada, sama aja katanya, enggak ada bedanya. Amma annahumul asl. Ada mereka ini. Nah, barakallahu fi, kalau dikatakan mereka adalah apa? Orang-orang yang pilihan, orang-orang yang barakallahu fi, orang-orang yang utama, wa humul qudwah, mereka panutan. Yaqulun, mereka mengatakan la, enggak katanya. Allahul musta'an. Wa illam yakunu minas syiah, orang-orang seperti ini kalaupun seandainya bukan termasuk syiah, yakunu minas sahafiyin wal kuttab wal muallikin. Kalau seandainya bukan syiah yang mencaci maki ini, imam mereka adalah sahafiyin, para sahafiyin. Sahafi itu orang-orang yang suka nanya-nanya, itu apa namanya, itu wartawan. Para wartawan yang tidak paham syariat. Wal kuttab, ya, para penulis. Wal muallikin, para pemberi catatan kaki. Intinya orang-orang yang kerjaannya itu tidak benar. Paham ya? Maksudnya yang istilahnya orang yang jahalahnya, orang yang bodohnya. Walladzina yad'una annahum minal mufakkirin wal musaqqafin. Itu mereka orang-orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah orang-orang apa? Para cendekiawan, para pakar. Para pemikir katanya. Nah, tapi bagaimana? Yatanaqqasuna as-salafas salih, mereka merendahkan, menghina, mengejek-ejek para salafus salih, wal ulama, dan juga merendahkan para ulama, wal a'immatul arba'ah, dan bahkan mereka merendahkan, menghina, barakallahu fi, para a'immatul arba'ah. Hadhihi dhahiratun sayyi'ah, ini adalah penampakan, adalah sesuatu yang jelek. Paham ya? Nampak dan jelek ini, Allah musta'an. Kalau udah seperti ini bagaimana? Barakallahu fi. Berikut lagi ya biar pas selesai ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Qauluhu sallallahu fal yartaqibu 'inda dzalik rihan hamra au khasfan au maskha. Allah musta'an. Hadisnya ini fihi kalam, tapi kata Syekh Shalih Fauzan nanti, tapi maknanya sahih. Nanti kita lihat nanti bawah belakang nanti. Kalau sudah keadaan seperti ini, maka tunggulah hukuman. Apa hukumannya? Pertama, rihan hamra, angin yang berwarna merah, angin membakar maksudnya. Sebutkan di bawah nanti seperti angin topan. Seperti itu. Kita lihat. Dan au khasfan. Kalau khasfan itu maknanya adalah ditenggelamkan. Bumi dibalikkan, dibuka, penduduknya masuk ke dalam, tutup lagi. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa maskhan, atau akan diubah. Ada 2 makna. Diubah bentuknya, bentuk manusia, diubah bentuk hewan. Itu makna pertama. Makna kedua, diubah tabiatnya. Tabiatnya sudah mulai berubah. Diubah cuma tabiatnya saja. Paham ya? Barakallahu fi, seperti itu.
Seperti tabiat orang seperti manusia kan punya rasa malu kan? Tapi akhir zaman kan udah hilang rasa malu itu. Tabiatnya berubah menjadi tabiat hewan itu loh. Perzinaan sudah enggak malu, nah itu makna kedua. Yang diubah tabiatnya. Makna pertama, yang diubah itu nanti apa? Wajahnya, posturnya. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik, dua-duanya bahaya. Kita lihat sini. Idza hasalat hadil umur, apabila terjadi perkara-perkara ini sudah kita lewati banyak kemarin itu. Ta'atul uqubah, akan datang hukuman wa'iyadzubillah. Ar-rihal hamra, angin yang berwarna merah, angin yang membakar, angin taufan. Kalau bahasanya taufan, topan ya. Warrih ta'ati bil adzab, ya, dan barakallahu fiik. Adapun angin sendiri ta'ati bil adzab wa ta'ati bil rahmah, kadang angin itu macam-macam. Ada angin yang datang dengan azab, ada angin yang datang dengan rahmat. Paham ya? Kadang-kadang kan proses barakallahu fiik pembuahan sebagian pohon kadang lewat angin juga kan. Nah, seperti itu. Angin bawa rahmat ada juga, angin bawa azab ada juga. Lakin ta'ati bil adzab, tapi angin di sini angin yang datang membawa azab, misal ma hasalil qaum 'ad, sebagaimana angin yang terjadi pada kaum 'ad, birihin sarsarin 'atiyah, dengan adanya angin yang menghancurkan, yang memporak-pondakan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal a'yadu billah, id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Ketika kami telah mengutus kepada mereka angin yang menghancurkan, angin yang mematikan. Hari wahidah rih, ini satu aja. Ini baru satu angin ini. Antum tarawnal an, kita perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat sekarang, perhatikan sekarang. Wa tasma'unal a'asir, kalian mendengar kabar-kabar seputar asir. Asir itu adalah tufan, angin kencang itu, angin tufan. Alaysa kadzalik? Bukan seperti itu. Kita lihat satu angin aja, itu angin yang mutar-mutar, angin puting beliung atau semisal itu, muter-muter itu bisa menghancurkan macam-macam kan? Itu baru satu angin loh. Nah, kita lihat al-asir al-mudammirah. Nah, angin taufan yang menghancurkan alaysar rihan hadi. Bukankah ini juga angin? Hadi na'unul rih, ini baru apa? Salah satu macam daripada macam-macam angin, nasallallahu al-afiyah. Nah, tahdimul mabani, menghancurkan bangunan-bangunan, wa taqtalil asyar. Nah, barakallahu fiik, merobohkan pohon-pohon, wa tansifus sayyarat, menghancurkan mobil-mobil, wa yahsul fiha darun azim, dan terjadi padanya apa? Bahaya yang besar. Pernah kita dengar kan angin yang puting beliung yang besar itu kan, angin taufan yang muter-muter itu, kemudian rumah roboh hancur ya kan, kendaraan-kendaraan apa hancur. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa huwa asrun wahid, ini baru satu angin. Asal angin, ini baru satu angin ini. Fa kaifa idza ja'at rih. Nah, terus bagaimana kalau datang angin yang lebih dari itu? Paham ya? Naam. Wal a'yadu billah. Fal yang tadiru 'inda dzalik rihan, maka ketika sudah keadaan seperti itu, nah barakallahu fi, maka tunggulah angin yang bisa menghancurkan tadi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-khasf huwa inqita'ul ard, terputusnya bumi, terbelah, wa gharul ardi bi ahliha, dan bumi menenggelamkan dengan penduduknya. Ngeri sekali ya. Mungkin Anda pernah dengar kejadian kisah-kisah nyata menurut sebagian orang ya kan, yang semula kampung itu masya Allah ya kan, kampung yang istilahnya kampung yang istilahnya apa? Subur, tapi bermaksiat ya kan, pesta khamr, mabuk-mabukan, akhirnya Allah timpakan gunung atau tanah yang menimbun mereka. Kisah-kisah kan mungkin Anda pernah dengar seperti itu kan? Itu mungkin bagi Allah Ta'ala gitu loh untuk melakukannya. Wal a'yadu billah. Qauluhu sallallahu wa maskhan, al-maskhu littiba', ini makna pertama. Makna kedua nanti itu, yaitu yang diubah itu adalah tiba tabiatnya, karakternya, wataknya diubah. Walaysal maskhu lisuwar, bukan yang diinginkan apa? Yang diubah itu bentuknya, tapi nanti boleh sebutkan bisa juga bentuk juga. Paham ya? Nah, yang diubah bisa juga bentuk juga. Dengan apa? Sizin Allah Ta'ala, yakni la yatahawwal insan wa alam ila qird. Ini makna pertama. Maksudnya manusia tidak berubah menjadi kera. Innama tamassakh tabi'atuhu, tapi yang berubah itu tabiatnya, karakternya, wataknya. Fayusbih tabi'at hayawan. Di akhir zaman nanti tabiatnya, karakternya, wataknya menjadi watak hewan. Enggak punya malu. Allah musta'an. Wa tabi'ati qurud, dan menjadi tabiat wataknya kera, kilap, anjing, wataknya anjing. Itu makna pertama. Kedua, waqad yamsakh. Bisa jadi, barakallahu fiik, yang diubah itu waqad yumsakh fis suwar, gambarnya, bentuknya, posturnya. Paham ya? Paham ya? Kama hasala li Bani Israil, sebagaimana terjadi pada Bani Israil. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Kami katakan mereka, jadilah kalian tuh kera-kera yang hina dan rendah. Fal masxu yakunu bi amrayn, ya kan? Maka perubahan di sini terjadi dengan dua perkara. Imma bitahwil surah ila suratin qirt au khinzir, imma dengan diubahnya bentuk manusia menjadi bentuk kera atau bentuk babi, waliyadzubillah. Wa imma bi masxi tabi'ah, imma yang diubah itu tabiatnya, wataknya diubah. Manusia wajahnya wajah manusia, tapi wataknya watak hewan. Waliyadzubillah, enggak punya malu maksudnya. Kita lihat penjelasan hadisnya. Wa qala gharibun fi isnadi Faraj ibn Fadalah dha'ifa min qibali hifdzi. Di dalam hadis ini ada perawi namanya Faraj bin Fadalah, dilemahkan dikarenakan apa? Hafalannya. Kita lihat bawahnya, wa akhrajahu hadis Abi Hurairah aidan wa qala gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh, yakni min jihati sanadih. Dari sisi sanadnya tidak dikenal kecuali dari sisi tersebut. Lafadznya tadi. Lakin wa in kana hadis dha'ifan, tapi walaupun hadis dha'if, fa fihi takhwifun, tapi di sini ada apa? Takhwif, menakut-nakutin. Naam. Wa ba'dahu yashhadul waqi', dan sebagiannya apa? Naam, barakallahu fiik, naam, dikuatkan dengan fakta nyata yang terjadi. Wa in kana dha'ifan fi sanadih, walaupun sanadnya dha'if lemah, fal ahadits adh-dha'ifah yusta'nas biha fi targhib wa tarhib. Ini pendapat. Maka hadis-hadis yang lemah terkadang dikecualikan dengannya, diperbolehkan dalam hal targhib wa tarhib. Ya, tapi bukan untuk apa? Bukan untuk mengakui itu hadis sahih loh ya, hanya mengingatkan, memberikan motivasi. Ini sebagian pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin bagus rincian beliau ketika beliau mensyarah kitab apa? Al-Baiquniyah, itu syarahnya bagus sekali. Nah, walaupun untuk targhib tarhib, kita lebih cenderung memilih yang sahih. Nah, kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dikecualikan dalam bentuk targhib memberikan motivasi, dorongan, tarhib menakut-nakuti, wal wa'd wal irsyad, dan juga dikecualikan dalam apa? Dalam rangka memberikan nasihat dan bimbingan, walakin la yubna 'alaiha hukmu tahlil atau tahrim. Tapi karena apa? Itu dhaif, tidak boleh dibangun di atasnya apa? Hukum penghalalan dan pengharaman. Enggak boleh. Inna ma yakunu hadza fil ahadits as-sahihah. Adapun membangun hukum, ini halal haram, itu di dalam apa? Hadis yang sahih. Amma dhaifah, adapun hadis yang lemah, fala yubna 'alaiha tahlil atau tahrim, maka enggak dibangun di atasnya apa? Penghalalan atau pengharaman. Lakin yusta'nas biha fi tadhkir, tapi dikecualikan, diperbolehkan untuk dalam masalah tadhkir, memberikan peringatan, warghib, memberikan motivasi, dorongan, wa tarhib, menakut-nakutin, wa takhfif sama. Wa aidan min wajhi tsani qalu lahu gharib. Dan juga dikatakan dari sisi yang lain itu gharib hadisnya. Wal gharib huwa gharib, dikatakan gharib asing, namanya apa? Matafarada bi riwayatin wahidun min asli sanad, yaitu suatu riwayat yang seorang perawi sendiri dengannya dari apa? Dari asal sanad tersebut. Paham ya? Makanya kadang-kala ada yang namanya perawi itu menyendiri suatu perawinya imam dhaif sahih. Kalau perawinya itu thiqah, barakallahu fiik, membawa suatu riwayat menyendiri dan milisi thiqah yang lain, nanti riwayatnya syadzah, ganjil. Paham ya? Tapi kalau perawinya lemah, sudah lemah menyendiri lagi, jelas nanti bisa mungkar nanti riwayatnya. Mungkarah, hadisnya mungkar. Sebutkan dalam kitab mustalah, bisa dirujuk sendiri. Yang paling dekatnya syarah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bagus sekali. Wa qad yakunu sahihan, dan terkadang bisa sahih juga, laisa ghariban. Wa qad yakunu sahihan laisa ghariban. Terkadang ada juga yang sahih dan tidak gharib. Contohnya apa? Misal hadis Jibril alaihissalam. Hada lam yarwuh ila Umar. Hadis Jibril yang panjang itu dalam Sahih Muslim itu, tidak ada yang mereka yang meriwayatkan yang sahih kecuali Umar bin Khattab. Datang dari berbagai macam sahabat, tapi tidak ada yang sahih kecuali Umar bin Khattab anhu. Fahuwa gharib, dilihat dari sini gharib, asing, karena yang lain yang meriwayatkan, karena beliau menyendiri. Lakinnahu sahih, tapi sahih. Rawah Muslim kama sabaq, sebagaimana telah mati, hadisnya rawah Muslim. Faham ya? Ini semua dibahas dalam kitab mustalah. Jadi kesimpulannya hadis ini walaupun dhaif kata Syekh Fauzan, karena dalam bab apa? Targhib atau tarhib, maka diperbolehkan. Selama bukan dalam bab apa? Dibangun di atasnya penghalalan dan pengharaman. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.